Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Mufaddal, sarjana ekonomi. Alamat Jalan Kota Harapan, RT 06, RW 03, Desa Matangin Alun. Perkenalkan, saya menyampaikan visi misi pada pencalonan diri saya untuk menjabat sebagai Bapakar Desa Matangin Alun periode tahun 2021 sampai 2027. Visi saya bersatu membangun desa yang jujur, adil, sejahtera, dan agamis. Misi saya satu, mewujudkan pemerintahan desa yang jujur, adil, dan bermartabat dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Dua, mengedepankan kejujuran dan musyawarah untuk mufakat. Tiga, meningkatkan peran serta kepemudaan dalam membangun desa Matangin Alun. Empat, mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai. Lima, mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa Matangin Alun. Enam, meningkatkan lingkungan dan kehidupan desa yang sehat. Tujuh, meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga desa Matangin Alun. Dengan visi di atas, insya Allah akan terwujud pemerintahan desa yang transparan, dapat dipercaya masyarakat, sehingga semua komponen atau unsur-unsur masyarakat dapat bersatu untuk bersama-sama melihat kekurangan dan kelebihan dari potensi desa Matangin Alun itu sendiri, dan untuk menampung aspirasi warga guna memutuskan kinerja pemerintahan desa dalam musyawarah desa guna mendapatkan suatu keputusan yang terbaik dalam membangun desa Matangin Alun. Untuk misi meningkatkan peran serta kepemudaan, diusahakan lebih mengaktifkan lagi kegiatan Karang Taruna, kelompok pengajian, dan atau handi remaja, serta menunjang kegiatan olahraga dan seni. Diharapkan para pemuda juga dapat menyampaikan aspirasinya dalam musyawarah desa. Selain misi yang tercantum, kami juga sangat mendukung terwakilnya peran serta perempuan dalam pemerintahan desa Matangin Alun dengan mengaktifkan lagi kegiatan KK tingkat desa. Sedangkan untuk misi mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa Matangin Alun, kami mengupayakan berdirinya BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa guna menghasilkan pendapatan desa, pendapatan asli desa, terserapnya tenaga kerja, sehingga kesejahteraan warga bisa meningkat. Demikian penyampaian singkat saya tentang misi-misi. Akhir kata, izinkan saya menyampaikan ungkapan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit pun tak ada niat bagi kami menjadikan pemilihan pembakal desa Matangin Alun ini untuk menjaga kekuasaan, karena kekuasaan hanya milik Allah semata. Kami hadir di sini untuk memperjuangkan harapan besar masyarakat desa Matangin Alun, yakni pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat. Akhir kata, pilih satu yang nomor satu. Bakal Matangin Alun 23 November 2021. Salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati itu semua yang hadir, jadi ulun tidak menyebut satu persatu yang hadir di depan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu penyampaian visi dan misi. Nama kita adalah Mursalin, alamat Jalan Rasal, RT 4 RW 2, Kecamatan Pendawan, Desa Matangin Alun.
Itu visi kita pertama adalah terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang bermartabat, kekeluargaan, keterbukaan, musyawarah, kebersamaan, demokrasi, pemberdayaan dan gotong royong guna mewujudkan masyarakat yang bertakwa, rukun, adil, makmur dan sejahtera. Yang kedua, terwujudnya masyarakat desa di Sematang Bidalung Kecamatan Bendawan yang toleran, ramah, mandiri, maju, berkah dan sejahtera. Dan misi kita selanjutnya ada pertama, peningkatan toleransi dalam kehidupan beragama masyarakat. Yang kedua, peningkatan pembangunan pertanian, perkebunan dan pelestarian sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pembangunan jalan, jembatan atau irigasi, pemukiman yang nyaman serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang keempat, melakukan peningkatan sistem kinerja aparat desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. 5. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bebas korupsi atau bentuk penyelewengan apapun, keterbukaan, musyawarah, kebersamaan, demokrasi, pemberdayaan dan gotong royong. Yang keenam, melakukan peningkatan ekonomi desa melalui BUMDes yang akan apabila kita terpilih akan kita bangun nantinya, dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan di semua bidang. 7. Melakukan upaya peningkatan masyarakat bertakwa, rukun, aman, adil menuju masyarakat makmur sejahtera. Yang terakhir ke depan, menanamkan nilai-nilai religius dan kearifan lokal melalui program pengembangan nilai-nilai spiritual dan adat istiadat. Yang pada intinya visi dan misi hari ini adalah yaitu untuk memajukan desa dan meningkatkan pendapatan ekonomi desa. Demikian yang perlu ulun sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Bendawan, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati PJ Pambakar Matangginalun beserta aparat desa dan staf, yang saya hormati Babin Kaptipnas Desa Matangginalun, yang saya hormati Babinsa Desa Matangginalun, dan semua ketua RT yang berhadir pada hari ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih pada para panitia pelaksana pemilihan Pilbakar Desa Matangginalun dan panitia Pilbakar Kecamatan yang sampai saat ini memperjuangkan waktu dan tenaga serta pikiran. Tanpa kerja keras kalian, pelaksanaan Pilbakar kita di Desa Matangginalun mulai dari pendaftaran sampai tahap penyampaian visi-misi ini tidak akan terlaksana dengan mestinya. Semoga amal iman, amal niat, ikhlas kalian diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan yang setimpal. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pengatur acara yang memberi kesempatan kepada saya sebagai calon pembakar Desa Matangginalun periode 2021-2027 dalam penyampaian visi dan misi. Hadirin dan undangan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat nikmat kepada kita semua sehingga pada saat ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat dan salam, salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bacaan salawat kita mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya mengenalkan diri. Nama saya Syarifuddin dengan nomor urut nomor 3, alamat Desa Matangginalun RT 5, dan istri saya Megawati yang mungkin berhadir pada kesempatan ini. Untuk menyampaikan sekilas tentang visi dan misi saya sebagai calon desa pembakar Matangginalun apabila saya diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat desa untuk memimpin jalannya pemerintahan Desa Matangginalun pada periode 2021 dan 2007. Saya terpanggil untuk mencalonkan diri menjadi pembakar Desa Matangginalun untuk berpikir lebih, bahkan untuk mengabdikan diri menjadi pelayan masyarakat. Niat dan tekad ini lahir setelah kita rasakan desa yang masih jauh dari harapan kita bersama dengan potensi yang ada seharusnya
desa kita ini bisa menjadi modal utama untuk perubahan yang lebih baik. Atas kondisi ini kita tidak bisa menyalahkan siapapun juga. Namun mari kita jadikan kondisi yang telah lewat menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Maka dari itulah saya jadi pembakar desa Matangginalun, yaitu untuk membawa desa kita yang gawi sabumi, rakyat mubakat, berbudaya, agamis, dan membawa desa mandiri. Untuk mencapai misi tersebut, maka ada 9 langkah yang saya terapkan dan lakukan untuk kepentingan bersama. Dengan misi 1. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang tepat, tepat, dan bijaksana. Berbekal pengalaman saya dari Kaur Pembangunan Desa Matangginalun pada periode 2004 sampai 2008, jadi Ketua BPD Desa Matangginalun periode 2014 dan 2020, dan di kepengurusan Karang Taruna Desa Matangginalun, insya Allah saya mengerti bagaimana mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan bijak dalam pelaksanaan pemerintahan desa maupun dalam ruang lingkup pemerintahan dan kemasyarakatan. 2. Mengedepankan musyawarah dan gotong royong antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Dalam kepemimpinan saya yang nanti, saya akan selalu mengedepankan musyawarah, terutama dalam kebijakan anggaran, dan akan membangun masyarakat yang bergotong royong dalam pembangunan desa, karena saya sadari di era modern ini sikap kegotong royongan kita khususnya di Matangginalun ini mulai meredup baik kalangan orang tua maupun masyarakat. Maka dengan ini saya insya Allah siap turun dan merangkul masyarakat dalam setiap kegiatan yang bersifat kegotong royongan. 3. Meningkatkan profesional dan kreativitas seluruh perangkat desa untuk bersama membangun desa yang maju. Saya acungi jempol untuk para perangkat desa pada saat ini sudah mulai profesional dan kreatif dalam bekerja, serta sudah mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan jabatannya setiap tahunnya. Tapi di sini saya akan merangkul mereka lebih dekat dan akrab, serta mendampingi dan membimbing dalam pekerjaannya, tahu menjadi ayah dalam rumah tangga pemerintah desa untuk membawa desa kita yang lebih maju dan unggul. 4. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai. Alhamdulillah, sarana dan prasarana kita sudah mulai tercakupi di semua RT melalui program dana desa. Kedepannya saya akan lanjutkan dan melengkapi apa-apa lagi yang masih belum terlaksana. Terutama saya akan tetap memperjuangkan untuk melunasi pembelian tanah yang ada di RT 3 yang masih tertunda. 5. Mewujudkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan warga melalui BUMDes untuk mewujudkan desa mandiri. Sampai saat ini kita semua tahu BUMDes dan kepengurusan yang masih belum terbentuk. Maka dengan ini, apabila saya terpilih jadi pembakar desa Matangginalun, nanti bekerja sama dengan BPD, kita langsung untuk membentuk kepengurusan BUMDes. 6. Meningkatkan prasarana dan pelayanan kesehatan masyarakat desa Matangsimat melalui kegiatan Posyandu. Mohon dukungan dan doanya. Kegiatan Posyandu tidak akan berjalan dengan baik dan terpantau apabila tidak ada Ibu PKK yang mendampingi kegiatan pelayanan kesehatan desa. Maka dengan ini saya siap jadi pembakar desa Saya siap jadi pembakar, dan istri saya pun siap untuk menjadi Ibu PKK yang akan bekerja sepenuh cinta untuk mendampingi saya. Untuk tercapainya pelayanan kesehatan masyarakat desa, terutama kesehatan ibu dan anak melalui pelayanan kegiatan Posyandu, pelayanan pembuatan kartu KIA, pengawasan stunting di Desa Matangginalun, pembangunan gedung Posyandu harapan ibu yang masih belum ada. 7. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis secara segi SDM, kesenian budaya, dan keagamaan melalui kegiatan kepemudaan Karang Taruna dan PKK. Apabila saya terpilih nanti, saya akan mendukung, merangkul, dan bergabung dalam kegiatan kepemudaan Karang Taruna, membangkitkan kembali kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan serta keagamaan. Dalam bidang PKK, bersama istri saya selalu mendampingi dan mendukung saya. Insya Allah kedepannya akan meningkatkan kegiatan PKK di Desa Matangginalun, serta pembinaan dalam pendidikan anak di PAUD, taman kanak-kanak, serta taman pendidikan Al-Quran.
8. Meningkatkan fasilitas pertanian melalui kegiatan Gapoktan. Kita menyadari kegiatan Gapoktan kita, kepengurusannya memang sudah ada terbentuk, tapi kita ketahui dalam kegiatan Gapoktan kayaknya tidak terkoordinir. Selama ini saya selalu ada mendengar keluhan masyarakat adanya bantuan yang kurang terbuka dan merata, terutama di bidang bibit tanaman padi serta sulitnya mendapatkan pupuk. Maka izinkanlah saya jika terpilih nanti untuk membantu dan mengkoordinir dalam kegiatan pertanian masyarakat Desa Matanginalun. 9. Membangun masyarakat yang rakat dan mufakat. Terciptanya masyarakat Matanginalun yang rakat dan mufakat tentunya tujuan kita bersama. Dalam persaingan tentu ada pemenang dan ada yang kalah. Apabila saya terpilih, saya nanti akan merangkul sahabat-sahabat saya yang berempat, yaitu Bapak Ihsan Mupadal, Bapak Mursalin, Abdul Bari, Muhammad Sandri, karena saya tahu niat kalian semua sama seperti saya, yaitu untuk membangun Desa Matanginalun. Bapak, Ibu hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu pada kesempatan yang indah ini saya mohon doa dan restu serta dukungan yang setulus-tulusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin khususnya masyarakat Desa Matanginalun. Kiranya saya diberi kesempatan untuk mewujudkan visi misi saya ini serta mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Matanginalun. Apabila saya diberi kepercayaan untuk memimpin jalannya pemerintahan Desa Matanginalun, insya Allah saya akan melaksanakannya dengan penuh amanah dan penuh tanggung jawab. Demikian paparan singkat tentang visi misi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu serta hadirin semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Manang kada baampi, kalah kada menampik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ketua Panitia serta anggotanya, dan yang terhormat semua para calon pembakal Matanginalun dan semua yang hadir, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian. Baiklah, untuk pada hari ini saya diberi kesempatan memberikan suatu paparan atau penjelasan tentang visi dan misi dari ulun. Untuk pertama, ulun perkenalkan, nama ulun Abdul Bari, alamat Jalan HM Sarkawi, RT 7, Matanginalun, dan nomor ulun adalah nomor 4. Visi dari ulun adalah satu, pertama, menjadi Desa Matanginalun desa yang lebih produktif dan berkembang. Artinya desa yang produktif dan berkembang adalah satu, untuk menjadikan desa yang semakin hari, semakin bulan atau semakin tahun menjadi maju. Jangan hanya jalan di tempat. Itu kehendak kita, mungkin semua para calon. Mudah-mudahan andai ulun kada tak calon, siapakah yang tak calon? Harapan kita kayak itu. Nah, jadi untuk seterusnya memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Artinya kayak apapun, sibuk kayak apapun, masyarakat yang diutamakan. Itu dari kita. Terima kasih. Untuk itu visi saya, dan misi saya adalah
melanjutkan program desa yang masih tertunda supaya kedepannya lebih baik lagi. Artinya kita berkaca aja di desa kita nih, kayak apa desa kita nih. Harap kepada desa orang nggak ada, tapi kita kan udah menyambat desa kita, bang ada harap. Kita bagus melihat desa orang, artinya kita dapat menjadikan contoh bahwa desa kita ini kedepannya supaya bagus. Salah satunya misalnya ya di 17 Agustus saja ulun miris melihatnya masalah umbul-umbul, kebersihan desa. Yuk, apa yang kita harapkan itu di luar dari harapan kita sendiri, mudah-mudahan nantinya terwujud. Nah, setelah itu banyak hal-hal lain, bahwa di dalam ini adalah suatu kemajuan untuk perkembangan masyarakat. Ini adalah misalnya 1 Muharram kita adakan lomba ajan, seperti 17 Agustus diundang semua ke 7 RT-nya, kita adakan anak-anak itu lomba keliling. Itu untuk mengingat para pejuang-pejuang kita. Semoga kita menjadikan masyarakat kita atau tunas-tunas desa kita menjadi maju ke depannya. Nah, mungkin itu misi yang pertama. Yang kedua, meningkatkan mikro usaha kecil yang pada saat ini sudah mulai membaik. Mikro usaha kecil misalnya di desa kita nih lah, salah satunya tuh seberang tuh pengolahan angkatan piring, cangkir. Kita kalau inya pengusaha, jiwa kita nih berusaha dikembangkan dari dana-dana desa. Kayak apa masyarakat kita ini, pemuda-pemuda kita ini supaya lebih produktif, maju ke depannya gitu. Nah, salah satunya yang terkenal apa? Kalian mungkin tahu, di depannya panti asuhan ada yang padahal orang pandai roti pisang. Roti pisang itu siapa yang pada tahu? Sampai ke Birayang tahu orang. Di mana andaknya di Berebay? Di Berebay di mana andaknya di Muhammad Tangginalon. Tuh para klamsi tuh. Kan kayak itu. Jadi kita hendak memajukan desa itu kayak itu supaya berkembang. Ada lagi yang hendak olah kerupuk, ada lagi yang hendak olah pedai garing. Itu dikembangkan, itu isi kita. Nah, mungkin itu. Yang ketiga, mendukung penuh kepada kelompok Karang Taruna dalam kegiatan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ya, salah satunya misalnya Karang Taruna kita ini digerakkan karena kita juga duitnya. Kan ada duit kita memang kita ini harus jiwa sosial. Sosial dalam segi dana, sosial dalam segi waktu. Istilahnya mudahan ulun kawah seandai ulun terjadi, mudahan mun kada ulun terjadi nambah 4 nih kawah. Harapan ulun kayak itu. Mau di bapak padehan leh. Padahal ada harapan aja. Jadi istilahnya kalau kita mewujudkan apa namanya kenyamanan masyarakat, suatu saat kita mau olah ambulan. Mana ada dananya? Kayak apa kita pikirkan? Saat ini kita melihat ada pembuatan BPK. Nah, kita sangat setuju. Pada itu yang kita harapkan. Nah, itu yang kita maksud, memberi kenyamanan dan keamanan untuk masyarakat. Ya, masyarakat merasa aman. Kenapa? Ada aja tuh motor ambulan ambil di kantor. Nah, kan kayak itu. Ini kamarian jam 2 kadang dikubur ke Ilong. Nah, itu memberi kenyamanan. Itu harapan kita. Jadi semua itu hanya yang kita paparkan ini, yang kita jelaskan ini menjadi harapan untuk ulun dan kita masyarakat di Tangginalon Beritaan. Mudah-mudahan siapapun yang terjadi, kakawanan, ulun kita kada tahu, kada dia nang lagi ini.
Aina beli sudah hari H hitung. Ayo terima kasih. Mudahan siapa yang memimpin, siapa yang berkuasa di Desa Matangginalon menjadikan orang yang amanah dan berkah untuk masyarakat Desa Matangginalon. Nah, mungkin itu aja dari ulun, penyampaian ulun visi dan misi. Mohon maaf salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang tidak ulun sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada sampian sabarata. Tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang memiliki kesempurnaan kecuali Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan segenap kerendahan hati, dengan segenap tekad yang kuat serta semangat yang bulat untuk mengabdi kepada Desa Matangginalun yang kita cintai, ulun Muhammad Sandri berumur 29 tahun, lebih anum daripada 4 calon yang lain, beralamat DRT 2 Desa Matangginalun nomor urut 5, dengan ikhtiar dan doa serta usaha yang kuat mencalonkan diri sebagai calon pembakal Desa Matangginalun periode 2021-2027 dengan membawa visi mewujudkan Desa Matangginalun yang unggul, agamis, religius, mandiri, dan terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia serta peningkatan kualitas pelayanan untuk masyarakat. Visi ini ulun wujudkan dalam beberapa misi. Yang pertama dari bidang perekonomian, yaitu misi yang pertama meningkatkan ekonomi mandiri melalui pengembangan usaha mikro kecil menengah yang ada di desa, dan sekaligus desa berperan aktif dalam mendukung dan memajukan usaha yang dimiliki oleh masyarakat Matangginalun yang kita cintai ini. Yang kedua, meningkatkan ekonomi mandiri yang ada di desa melalui pembangunan BOMDes atau badan usaha milik desa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli desa atau PADes, dan formulasi jenis dan bentuk BUMDes ini akan kita dudukkan bersama-sama nanti jika Allah mengamanahkan ulun sebagai pembakal Desa Matangginalun. Dalam segi keagamaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau sumber daya masyarakat, kita menyadari bersama-sama bahwa Matangginalun adalah merupakan yang masyarakatnya memiliki religiusitas yang tinggi serta nilai agamis yang kuat. Terbukti banyak tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh agama yang terlahir dari Matangginalun. Terbukti banyak pondok-pondok pesantren, kegiatan-kegiatan keagamaan yang merebak bak jamur di musim hujan. Alhamdulillah, ketika ulun memiliki kesempatan, ulun akan mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan remaja-remaja masjid dan langgar yang ada di Matangginalun. Dan juga ke depan, insya Allah, kalau Allah mengizinkan, ulun akan bersama-sama masyarakat membangun rumah-rumah tahfizul Quran untuk mendidik generasi-generasi muda yang ada di Matangginalun ini. Dalam segi peningkatan kualitas sumber daya manusia, ke depan kita akan mewadahi dan memfasilitasi pelatihan-pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan atau skill yang mereka miliki di Matangginalun ini dalam segi kepemudaan. Karena ulun alhamdulillah masih muda, punya kesempatan untuk merangkul teman-teman pemuda, bahwa kita ketahui bersama generasi muda adalah simpanan yang sangat berharga di muka bumi ini. Mereka adalah miniatur dari kehidupan suatu bangsa, akan bagaimana bangsa, negara, agama, dan desa Matangginalun ini ke depan.
depan tergantung pada generasi mudanya hari ini tanpa menyampingkan elemen-elemen masyarakat yang lainnya. Maka oleh karena itu ulun sangat terbuka untuk kita duduk bersama dengan pemuda-pemuda yang ada di Matang Ginalun, baik BPK, Karang Taruna, apapun komunitas kepemudaan. Mari sama-sama kita berkarya menyatukan ide dan gagasan untuk kemajuan desa Matang Ginalun. Dalam TPPKK, ulun juga menyadari bahwa hari ini ulun masih dalam pencarian ibu PKK. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ketika Allah mengamanahkan ulun jadi pembakal, ulun akan melangsungkan dan merekrut TPPKK di rumah tangga ulun. Walaupun tidak jadi, tidak menjadi pembakal pun tetap ulun rekrut untuk mendampingi ulun dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin dan hadirin yang ulun hormati, dalam konteks pelayanan kita kembalikan kepada gerakan-gerakan pemimpin Islam yang sukses, bahwa konsep Islam sayyidul qaumi khadimuhum, seorang pemimpin, seorang pembakal, apapun itu jabatannya, adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya, adalah pelayan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, dalam melayani masyarakat ke depan, insya Allah kita bersama-sama akan menjunjung tinggi akhlak, adab, dan moralitas, dan menjunjung tinggi kesopanan dan senyuman ketika kita melayani masyarakat ke depannya. Dan dalam segi pelayanan administrasi kependudukan, ke depan insya Allah kita akan berusaha untuk mengintegrasikan dengan teknologi berbasis teknologi masa kini, yaitu agar mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan desa di Matang Ginalun yang kita cintai ini. Dalam segi pertanian juga ulun tidak banyak berbicara, yang jelas mari kita tingkatkan kualitas, bukan hanya kualitas bibit benih, bukan hanya kualitas alat pertanian semata, tapi lebih dari itu kita akan tingkatkan kualitas individu, kualitas sumber daya petaninya. Kita ajak mereka nanti ke depan, kita rangkul bersama ke depan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik di tingkat kabupaten, provinsi, mudah-mudahan ada rezekinya bisa di tingkat pusat. Ke depan, dari visi saya yang saya sampaikan adalah bahwa kita pemerintah desa untuk menstabilkan APBDes, untuk menstabilkan dana desa harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Maka oleh karena itu, atas doa sampian sabarataan, atas amanah yang Allah titipkan kepada ulun, atas restu dari sang penguasa yaitu Allah Subhanahu wa taala, tahun 2020 tadi ulun mendapatkan amanah mengusulkan dan mendampingi kegiatan bedah rumah. Alhamdulillah desa Matang Ginalun mendapatkan kegiatan bedah rumah sebanyak 25 buah rumah. Ini dianggarkan melalui APBN. Ke depan kalau ada rezeki, ada kesempatan, ulun kembali akan mengusulkan agar lebih banyak lagi bedah rumah yang ada di Matang Ginalun yang kita cintai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya menyadari bahwa ketika kita masuk ke Kecamatan Pandawan, gerbang pertama yang mereka lewati adalah selamat datang Pandawan, berarti selamat datang Matang Ginalun. Maka tidak berlebihan rasanya ketika saya meletakkan satu misi dalam pemerintahan desa ke depan, menjadikan desa Matang Ginalun sebagai desa percontohan dalam aspek pembangunan dan aspek-aspek yang lainnya bagi desa-desa yang lainnya. Terakhir ulun sampaikan, ulun mohon doa, ulun mohon dukungan sampian sabarataan. Lamun kada sampian siapa lagi, kada mungkin ulun saurangan. Sariki ulun bila ulun khilaf, tegur ulun bila ulun salah, dan hibur ulun dikala ulun berduka, karena ulun yang paling anom di sini. Pesan ulun kepada diri ulun yang penuh dengan kedaifan dan kelemahan ini, dan kepada yang lain-lainnya yang hadir yang mau menerima pesan ini, bapolitik secukupnya, badang sanak salawasnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo sukseskan pemilihan pembakal Desa Matangginalu, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, periode 2021-2027 yang jujur, adil, aman, dan berkualitas. Bersama ciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif. Ingat dan catat, Selasa 23 November tahun 2021. Jangan kada ingat datang ke TPS setempat. Tetap jalankan protokol kesehatan.